Indonesia kembali membuat kejutan besar di dunia pertahanan laut. Dua kapal perang Istif Class milik Turki, yaitu TCG Izmir dan TCG İcel, yang baru saja diluncurkan, secara resmi dialokasikan untuk TNI Angkatan Laut. Kapal ini sejatinya disiapkan untuk Angkatan Laut Turki, namun kini justru akan berlayar di bawah merah putih. Ini bukan kejadian pertama. Sebelumnya, Indonesia juga melakukan langkah serupa dengan PPA Class dari Italia, yang kini dikenal sebagai Brawijaya dan Prabu Siliwangi. Dua kasus ini membentuk satu pola yang sangat jelas. Indonesia sudah mampu membegal kapal perang modern langsung dari jalur produksi negara pembuatnya, dan kali ini skalanya tidak main-main. Istif Class bukan kapal biasa. Istif Class adalah frigat generasi terbaru Turki, bagian dari pengembangan lanjutan program Milgem. Kapal ini berada di kelas frigat sesungguhnya, bukan korvet yang diperbesar dengan bobot lebih dari 3.000 ton, dirancang untuk operasi perang laut modern multi-domain. Kapal ini membawa kemampuan pertahanan udara, anti kapal, dan anti kapal selam dalam satu platform. Menggunakan radar AESA, sistem manajemen tempur modern, serta arsitektur peperangan berbasis jaringan. Istif Class disiapkan untuk konflik laut intensitas tinggi, bukan sekadar patroli. Artinya, Indonesia tidak sedang membeli kapal pelengkap. Indonesia sedang mengambil tulang punggung kekuatan laut modern. Full combat, bukan kapal kosong. Yang membuat kasus ini sangat istimewa adalah satu kata, full combat. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa Istif Class yang dialokasikan ke Indonesia akan dikirim dalam kondisi siap tempur, lengkap dengan sistem senjata, sensor, dan sistem tempur aktif. Ini berbeda dengan banyak pengadaan kapal perang lain yang datang dalam kondisi kopongan dan butuh waktu lama untuk integrasi. Full combat bukan soal teknis semata. Ini adalah keputusan politik dan kepercayaan strategis tingkat tinggi. Tidak semua negara diberi izin menerima kapal perang lengkap dengan senjatanya, apalagi dari jalur produksi yang masih dibutuhkan oleh Angkatan Laut negara pembuat. Turki tidak hanya menjual kapal, mereka menyerahkan kapabilitas inti. Soal harga dan konteks pengadaan. Isu harga dalam pengadaan Istif Class memang ikut mencuat ke ruang publik. Sebagian pihak mempertanyakan nilai kontrak yang dinilai cukup tinggi untuk ukuran 2 unit frigat. Namun, dalam pengadaan alutsista strategis, harga tidak bisa dilihat hanya dari jumlah unit atau ukuran kapal. Nilai tersebut mencakup banyak komponen penting, mulai dari platform kapal, sistem sensor, radar, hingga sistem tempur terintegrasi. Ditambah lagi, adanya indikasi pengiriman dalam konfigurasi full combat membuat nilai kontrak tidak bisa disamakan dengan kapal yang dikirim dalam kondisi kosong. Selain itu, faktor dukungan logistik, integrasi sistem, pelatihan, serta potensi kerjasama industri juga menjadi bagian dari keseluruhan paket. Dalam konteks global, jika dibandingkan dengan frigat modern dari Eropa Barat atau negara maju lainnya dengan spesifikasi sekelas, nilai Istif Class masih berada dalam rentang yang wajar untuk kapal perang siap tempur. Artinya, diskusi soal harga perlu dilihat dalam konteks kapabilitas, kelengkapan, dan nilai strategis jangka panjang, bukan sekadar angka di atas kertas. Politik tingkat tinggi di balik pembegalan. Tidak ada negara yang rela mengalihkan kapal perang yang sudah dinanti oleh militernya sendiri tanpa alasan besar. Fakta bahwa Turki bersedia mengalihkan Istif Class ke Indonesia menunjukkan adanya politik tingkat tinggi di balik layar. Indonesia dipandang sebagai mitra strategis yang stabil, kredibel, dan penting secara geopolitik. Kawasan Indo-Pasifik membutuhkan penyeimbang, dan Indonesia berada di posisi sentral. Ini sebabnya pola yang sama terulang. Italia dengan PPA, Turki dengan Istif, bukan kebetulan. Ini status. Kemarahan publik Turki jadi bukti nilai kapal. Reaksi paling menarik justru datang dari netizen Turki. Banyak dari mereka menyuarakan kekecewaan, kemarahan, bahkan frustrasi karena kapal yang mereka tunggu-tunggu akhirnya dialokasikan untuk Indonesia. Ini penting. Jika publik negara pembuat marah, itu berarti kapal tersebut bukan barang sisa, bukan kapal downgrade, dan bukan produk kelas 2. Indonesia mengambil aset strategis yang nilainya diakui bahkan oleh rakyat negara pembuatnya sendiri. Dampak langsung bagi TNI Angkatan Laut. Masuknya 2 Istif Class akan memberi dampak langsung dan nyata. Pertahanan udara laut TNI Angkatan Laut meningkat. Kemampuan anti kapal selam di wilayah choke point menguat.
Dan daya tahan armada laut Indonesia dalam konflik berintensitas tinggi melonjak signifikan. Ini bukan lagi sekadar pertahanan pesisir, ini adalah langkah nyata menuju Blue Water Navy regional. Kehadiran Istif Class akan mengubah cara kawasan memandang kekuatan laut Indonesia. Kasus Istif Class bukan hanya tentang membeli frigat. Ini adalah cerminan posisi Indonesia di mata dunia pertahanan global. Dari negara pembeli biasa, Indonesia kini menjadi pembeli prioritas yang bisa menggeser antrian. Dari PPA Italia, kini Istif Turki. Bukan tidak mungkin, pola ini akan terus berlanjut. Pertanyaannya sekarang, bukan lagi apakah Indonesia mampu, melainkan siapa berikutnya yang kapalnya akan dialihkan untuk merah putih. Dan satu hal sudah jelas, Indonesia tidak sedang mengejar kapal. Indonesia sedang mengunci status sebagai kekuatan laut utama kawasan.